Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Agus Adipurwa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang general dan spinal anestesia. Jadi anestesia itu adalah suatu kondisi di mana hilangnya respon untuk merespon stimulus nauseus atau nociceptif yang reversible. Kemudian general anestesia adalah anestesi yang berhubungan dengan kehilangan kesadaran. Kemudian ada regional ataupun lokal anestesi adalah saat anestesi yang dimana saat anestesi itu kesadaran tetap dipertahankan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang general anestesi. Jadi general anestesi atau jika dia anestesinya balance atau balance anestesia, maka akan ditemukan unconsciousness, analgesia, masa relaksan, dan hilangnya refleks kompensasi. Adapun beberapa medikasi yang yang perlu diberikan sebelum melakukan prosedur general anestesi adalah untuk meredakan cemas seperti benzodiazepin, atau untuk mencegah reaksi alergi bisa memberikan antihistamin untuk mencegah mual muntah ketika setelah operasi, bisa memberikan antiemetik. Kemudian analgesia sendiri berupa opioid, kemudian untuk mencegah acidity atau ada reflux lambung ke atas sehingga tidak terjadi respirasi isi perut, bisa diberikan proton pump inhibitor atau PPI. Kemudian untuk mencegah bradikardi dan sekresi pada saluran nafas dapat diberikan atropin. Nah, mekanisme molekular dalam general anestesi. Jadi ada GABA A, potensial oleh bahan haluten seperti contohnya propofol dan etamidat, dan juga NMDA reseptor yang nanti diinhibisi oleh ketamin dan juga nitric oxide. Adapun beberapa stage dalam anestesi. Jadi yang stage pertama yaitu analgesia, di mana pasien sudah tidak begitu merasakan nyeri. Kemudian stage 2 excitement. Di sini masih berbahaya, jadi harus dipantau ketat. Kemudian stage 3. Nah, di sini adalah stage untuk surgical anestesi. Jadi di sini adalah stage yang dicari untuk boleh dilakukan pembedahan. Nah, stage 3 sendiri itu pun ada beberapa tahap kedalamannya. Ada fase pertama, tandanya masih roving movement of eyeball. Kemudian fase kedua ada prognosis of loss of corneal reflex. Nah, di sini sudah boleh dilakukan surgery atau pembedahan. Kemudian ada fase 3, lebih dalam lagi, pupil mulai dilatasi dan muscle mulai relaksasi, otot mulai relaksasi. Kemudian fase 4 cuma ada respirasi abdominal dan pupil full dilatasi. Adapun fase 4 ini sudah overdosis, stage 4 maksudnya, yaitu adanya medular paralysis. Jadi ada ancaman distress nafas atau gagal nafas di sana. Kemudian klasifikasi, ada general anestesi yang inhalasi dan ada yang intravena. Yang inhalasi sendiri pun juga dibagi dua, ada yang non halogen, ada yang halogen atau halogen hidrokarbon. Yang non halogen nama gasnya menggunakan nitrous oxide. Sedangkan non halogen ada beberapa contoh zatnya adalah haluten, efluran, esofluran, defluran, dan sevofluran. Sedangkan intravena ada beberapa obat yang dimasukkan dalam intravena, contohnya seperti thiopental, propofol, dan ketamin. Jadi secara ringkasnya runtunan langkah
Peruntunan langkah untuk general anestesi yang pertama adalah bebaskan dulu rasa cemasnya, baik itu dengan obat-obatan atau dengan bangun raport yang baik. Kemudian sedasi. Setelah sedasi, berikan obat-obatan untuk mencegah alergi. Kemudian lanjutkan pemberian obat-obatan untuk mencegah terjadinya respirasi atau aspirasi dari isi perut jika mungkin itu adalah operasinya emergensi dan tidak sempat untuk pasiennya puasa. Dan juga berikan obat untuk mengurangi risiko mual muntah setelah operasi. Nah, setelah semua itu lanjutkan dengan pemberian analgesi. Ketika masuk analgesi, maka mulai monitor semua hal vital sign pasien dan cegah bradikardi dan juga cegah adanya sekret yang berlebih pada saluran pernapasan dengan memberikan obat tadi seperti atropin. Kemudian fasilitasi intubasi dengan cara memberikan relaksan sehingga intubasi lebih aman dan lebih mudah. Setelah stabil, jadi bisa lanjutkan dengan operasi. Nah, jadi semua itu bertujuan untuk mencapai ini trias anestesi, yaitu adanya analgesi, hipnotik jadi pasien tidak sadar, dan juga masa relaksan tadi, sehingga fungsi napasnya mungkin bisa dibantu dengan alat dari luar, ventilator. Nah, berikut kita akan lanjut ke spinal anestesia. Nah, spinal anestesia adalah jenis anestesia regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal itu diinjeksikan pada cairan cerebrospinal yang mengelilingi medula spinalis. Nah, ada banyak jenis regional anestesi, ada blok saraf, ada blok plexus, ada blok subarachnoid dan blok epidural. Nah, untuk spinal block sendiri itu adalah yang dimaksud dengan blok subarachnoid. Nah, untuk blok saraf dan blok plexus kan mungkin sudah pada saraf dan plexusnya di blok, sedangkan yang neuroaksial itu adalah blok subarachnoid dan blok epidural. Nah, perbedaan spinal atau blok subarachnoid dan epidural anestesi adalah lokasi tempat dimasukkan obatnya itu. Lokasi yang dimaksud adalah jika dia spinal, maka dia akan masuk ke subarachnoid seperti itu. Masuk, tandanya sudah masuk sana. Ketika jarumnya masuk, sudah sampai sana, maka akan keluar liquor dari sana. Nah, kemudian kalau epidural itu dia masuknya sampai di celah epidural, di celah epidural. Tandanya sudah masuk sana adalah ini tandanya sudah masuk sana, adanya gerakan seperti tembus menghisap seperti itu, karena itu agak vakum di sana. Ya, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Satunya di cerebrospinalnya, satunya di ruang epidural space-nya. Apa perbedaan? Kemudian itu perbedaan secara teknik dan lokasi dikeluarkannya obat-obatannya tersebut. Nah, kemudian apa perbedaannya secara klinis? Nah, jadi dari onset kerja obatnya, untuk yang spinal atau subarachnoid itu lebih cepat daripada epidural, jadi dia lebih cepat onset kerjanya. Kemudian durasinya, nah untuk durasi spinal itu lebih sebentar, atau subarachnoid itu lebih sebentar, epidural lebih lama durasinya. Kemudian untuk volume yang dibutuhkan untuk di spinal tidak butuh volume banyak, sedangkan di epidural karena yang direndam adalah ruang epidural, jadi lebih di luar, jari-jarinya lebih besar, sehingga perlu lebih banyak obat analgesi lokal anestesi di sana. Kemudian secara klinis pasiennya, blok motoris pada spinal itu bloknya total, bloknya kuat, sedangkan epidural bloknya sedang. Jadi ada kemungkinan pasien yang di blok epidural masih bisa menggerakkan anggota gerak bawahnya secara motoris seperti itu, sedangkan kalau yang spinal itu sudah pasti kehilangan motoris sementara.
Nah, obat yang digunakan itu ada golongan ester dan ada golongan amid. Ini ada durasinya, ada juga maksimal dosisnya. Contoh yang ester itu ada prokain, ada prokain, ada kokain, dan tetrakain. Sedangkan yang amid itu ada lidokain, ada mepivakain, pirilokain, buvivakain, dan ropivakain. Nah, ada pun beberapa posisi pasien yang bisa untuk dilakukan prosedur spinal anestesi. Ya, ini ada lateral decubitus jika pasien tidak bisa duduk, ditekuk seperti ini. Kemudian jika bisa duduk maka pasien akan bungkuk, atau jika pasien langsung di meja operasinya, mungkin di meja operasinya bisa langsung ditekuk seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang general anestesi dan spinal anestesi. Semoga membantu. Terima kasih.